Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Pada kali ini saya ingin menjelaskan dari kode program yang telah saya buat berdasarkan tugas 1 dari mata kuliah struktur data, yaitu pemrograman menggunakan bahasa Java. Pada program yang saya buat ini terdapat beberapa bagian, yaitu deklarasi variabel string, kemudian juga deklarasi variabel float, kemudian juga array 1 dimensi dan 2 dimensi, serta linked list. Selain itu, saya juga akan menjelaskan fungsi dari setiap kode dan hasil output dari program yang saya buat. Pada bagian ini, import Java till linked list. Fungsi dari import ini adalah untuk mengambil library linked list dari Java utility. Karena linked list ini bukan bagian dasar dari tipe data Java, maka kita perlu mengimpor library terlebih dahulu supaya bisa digunakan di dalam program. Kemudian pada bagian class ada kode ini, public class, tugas struktur data. Class merupakan tempat utama yang menyimpan seluruh kode program Java. Nama class harus sama dengan nama file Java. Karena nama file Java saya adalah tugas struktur data, maka nama kelas saya juga harus tugas struktur data. Kemudian pada main method di public static void ini, bagian ini disebut dengan method utama atau main method. Fungsi dari main method adalah sebagai titik awal program dijalankan. Ketika program Java dieksekusi, maka kode pertama yang dibaca adalah bagian main ini. Kemudian di bagian ini, pada bagian pertama saya membuat variabel bertipe data float dengan nama struktur baris. Tipe data float digunakan untuk menyimpan bilangan, desimal, atau angka yang memiliki koma. Pada kode ini, float adalah tipe datanya, kemudian struktur baris adalah nama variabelnya, kemudian 10,5F adalah nilai yang disimpan. Huruf F di belakang angka digunakan untuk memberi tahu Java bahwa angka tersebut bertipe float. Jika huruf F tidak digunakan, biasanya Java akan membaca angka tersebut sebagai tipe data double. Penjelasan di variabel string ini. Pada bagian kedua, saya membuat variabel bertipe string. String digunakan untuk menyimpan data berupa teks atau kalimat. Pada kode ini, string adalah tipe data, susunan kata baru adalah variabelnya, kemudian isi dari variabel tersebut adalah pemrograman struktur data Java. Data string harus menggunakan tanda petik 2. Kemudian lanjut ke penjelasan array 1 dimensi. Di ini kemudian saya membuat array 1 dimensi dengan nama 8 angka. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Pada program ini, int menunjukkan bahwa array ini bertipe integer. Sedangkan angka dalam nama array 8 angka ini adalah array. Dan isi array terdiri dari 8 angka.
Angkanya adalah 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Kemudian lanjut ke array 2 dimensi. Kemudian lanjut ke penjelasan perulangan dari array tersebut. Pada bagian ini saya menggunakan perulangan for each. Fungsi perulangan ini adalah untuk menampilkan seluruh isi array satu persatu. Variabel angka akan membaca setiap nilai yang ada di dalam array 8 angka. Kemudian ditampilkan array 8 angka kemudian ditampilkan ke layar menggunakan sistem outprint. Kemudian di array 2 dimensi sini, pada bagian berikutnya saya membuat array 2 dimensi dengan nama 2 angka. Array ini di 2 angka, array 2 dimensi memiliki bentuk seperti tabel karena terdiri dari baris dan kolom. Pada kode yang saya buat ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Data yang dimasukkan adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Karena menggunakan tipe data string, maka setiap angka ditulis menggunakan tanda petik. Kemudian pindah ke linked list. Di bagian ini, pada bagian terakhir ini saya membuat struktur data linked list. Linked list adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data secara berurutan dan fleksibel. Pada kode ini, linked list integrar adalah list hanya menyimpan data dari integrar. Kemudian urutan list angka adalah nama variabel linked list. Kemudian penjelasan dari metode add. Dari bagian coding ini, saya menggunakan metode add untuk menambahkan data ke dalam linked list. Data yang dimasukkan secara berurutan adalah 15, 28, 33, 47, dan 59. Setiap metode add akan menampilkan data baru ke dalam list. Kemudian di outputnya, setelah program dijalankan, program akan menampilkan seluruh data yang telah dibuat sebelumnya. Output pertama menampilkan nilai float, kemudian output yang kedua menampilkan isi dari string, kemudian menampilkan array 1 dimensi, dan output keempat menampilkan array 2 dimensi, kemudian output kelima menghasilkan linked list. Demikian penjelasan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java yang saya buat. Terima kasih, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.